Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa tubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala fadlillah wa man yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai apa itu takdir. Sebuah konsep yang sering kita dengar, akan tetapi terkadang masih sering disalahpahami. Ketika mendengar kata takdir, sebagian orang langsung berpikir bahwasanya semua yang terjadi dalam kehidupan itu sudah ditentukan, sehingga manusia tidak perlu berusaha. Bahkan ada yang berkata, untuk apa sih belajar kalau memang sudah takdirnya seperti itu, ya seperti itu. Atau untuk apa sih kita bekerja keras kalau rezekinya sudah ada, ya pasti datang sendiri. Padahal pemahaman seperti yang barusan saya sampaikan itu kurang tepat. Dalam Islam, takdir adalah ketentuan Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Namun Allah juga memberikan manusia akal, kemampuan, dan kesempatan untuk memilih serta berusaha. Karena itu, percaya kepada takdir bukan berarti pasrah tanpa berusaha. Justru keimanan kepada takdir harus membuat kita semakin semangat berikhtiar. Misalnya seorang mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai bagus, ia tidak bisa hanya berdoa lalu tidur sepanjang semester. Ia harus belajar, mengerjakan tugas, mengikuti perkuliahan, dan mempersiapkan diri saat ujian. Setelah semua usaha dilakukan, barulah ia bertawakal kepada Allah dan baru menikmati hasilnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah pelajaran penting bahwa takdir bukan alasan untuk bermalas-malasan. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah mengajarkan agar kita menjadi pribadi yang kuat dan aktif dalam berusaha. Ketika kita gagal, jangan menyalahkan takdir. Begitupun sebaliknya, jadikanlah kegagalan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki diri. Mungkin usaha kita belum maksimal, mungkin strategi kita kurang tepat, atau mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Ketika kita berhasil, itu juga jangan kemudian kita menjadi orang yang sombong. Kita harus menyadari bahwa keberhasilan itu juga terjadi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Berusaha sekuat tenaga, lalu menerima hasilnya dengan lapang dada. Saudara-saudaraku,
dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal yang tidak kita bisa pilih. Kita tidak bisa memilih lahir dari mana, keluarganya dari siapa, sederhana atau kaya. Kita tidak bisa memilih tempat lahir, warna kulit, ataupun kondisi tertentu yang sudah menjadi ketetapan Allah. Namun yang dapat kita pilih adalah bagaimana cara kita menyikapi keadaan tersebut. Ada orang yang lahir dalam keterbatasan, akan tetapi dia sukses karena bekerja keras dalam kesabarannya. Sebaliknya juga ada orang yang memiliki banyak fasilitas, banyak kelebihan, akan tetapi dia memanfaatkannya dengan kurang baik. Yang artinya yang menentukan kualitas hidup kita itu bukan hanya keadaan yang diberikan oleh Allah, akan tetapi juga bagaimana kita merespon keadaan tersebut sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, salah satu hikmah beriman kepada takdir adalah membuat kita menjadi lebih tenang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak larut dalam kesedihan yang berlebihan karena kita yakin bahwa semua terjadi atas izin Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur karena memahami bahwa semua itu adalah karunia Allah. Dengan demikian, keimanan kepada takdir akan melahirkan 3 sikap penting. Yang pertama adalah semangat berusaha karena Allah memerintahkan kita untuk bekerja, belajar, dan berikhtiar. Yang kedua, sabar ketika menghadapi ujian karena kita juga yakin bahwasanya setiap ujian pasti mengandung hikmah. Kemudian yang terakhir, bersyukur ketika memperoleh keberhasilan karena semua keberhasilan hakikatnya adalah berasal dari Allah. Maka jangan pernah menjadikan takdir sebagai alasan untuk menyerah. Jangan berkata, saya memang ditakdirkan gagal, akan tetapi katakanlah kepada diri sendiri Anda, saya akan terus berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Maka jangan pernah menjadikan takdir sebagai alasan untuk menyerah. Jangan berkata, saya memang ditakdirkan gagal, saya memang belum memperoleh rezeki yang banyak, saya memang belum bisa seperti ini, seperti itu. Ingatlah, Allah menilai proses perjuangan kita bukan hanya dari hasil akhirnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari uraian singkat yang barusan saya sampaikan dapat kita pahami bahwa takdir bukanlah alasan untuk bermalas-malasan atau menyerah pada keadaan. Takdir mengajarkan kita untuk terus berusaha, bersabar ketika menghadapi ujian, dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu memahami takdir dengan benar sehingga menjadi pribadi yang lebih produktif, lebih optimis, dan lebih baik. Dan semoga kita juga bisa didekatkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam bertutur kata saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.